Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, para ikhwan dan akhwat serta para santri sekalian yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini seperti biasanya kita dapat berkumpul di majelis ilmu di Masjid Aisyah dalam rangka talabul ilm, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersemangat untuk bermajelis ilmu. Tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan dari majelis ilmu, kemudian juga berharap mendapatkan ilmu untuk mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitulah baru dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, kita punya kewajiban, punya keharusan untuk mencontoh, mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan mencintai beliau bahkan melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Maka ketika kecintaan kepada Rasulullah SAW itu terbuktikan dengan semangatnya kita menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita pantas mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat serta para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Sabtu yang kedua kita kajian gabungan ikhwan dan akhwat pembahasan tentang mendidik anak bersama Nabi. Bulan yang lalu kita sudah selesai bab ketiga, yaitu bab tentang seksualitas, yang itu penutupan dari pendidikan anak usia 2 sampai 14 tahun. Ya. Mudah-mudahan sudah dicatat, sudah direkam, sehingga nanti tinggal pelaksanaan, Bapak Ibu. Pelaksanaan eksekusi. Artinya apa? Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan anak kita. Meskipun nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga lebih menyempurnakan dalam mendidik. Karena juga sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah sombong dengan kemampuan kita dalam mendidik. Teruslah berdoa minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga anak-anak kita. Jadi jangan merasa Ustaz insya Allah saya sudah maksimal. Usaha kita mungkin maksimal, tapi doa kita yang belum maksimal. Nah maka itu akan timpang. Jadi usaha harus maksimal, doa juga harus maksimal, dan nggak boleh surut antara keduanya. Ya, kedua-duanya harus terus ditingkatkan, harus terus dimaksimalkan. Maka pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita masuk bab yang selanjutnya, bab yang keempat, yang di sini dimulai dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Artinya di sini pembelajaran bagi anak kita juga ternyata nanti itu memberikan pengaruh bagi pembelajaran bagi anak kita sebagai anak berbakti sama orang tuanya. Tapi juga di sini sebenarnya juga ditekannya kepada kita sebagai orang tua, yang kalau juga masih miliki orang tua, masih punya orang tua, maka harus berbakti kepada orang tua kita. Atau mungkin timbul pertanyaan, Bapak dan Ibu, Ustaz, apa hubungannya bakti sama orang tua dengan mendidik anak bersama Nabi? Karena kan kita kajiannya mendidik anak. Kenapa kok malah bahas bakti kepada kedua orang tua? Ternyata apa? Nanti ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Watabirru aba'ukum watabirrukum abna'ukum." Ketika kalian berbakti kepada anak, kepada orang tua kalian, maka nanti anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Itu hadis Nabi SAW diriwayatkan nanti oleh Imam Hakim. Tapi perhatikan, bukan berarti di sini berlaku hukum karma.
Ini harus diperhatikan, jangan nanti kita pikir berarti karma. Siapa yang durhaka sama orang tuanya, nanti anaknya durhaka sama dia. Ya, tidak seperti itu. Artinya apa? Anak akan menilai orang tua. Anak akan mencontoh orang tua. Ketika kita memperlakukan orang tua kita tidak baik, tidak berbakti kepada orang tua kita, maka hal itu mungkin akan diserap, akan dicontoh, akan diikuti oleh anak kita. Yang nanti juga dia akan melakukan itu kepada kita ketika dia dewasa dan ketika kita menjadi tua. Makanya hari ini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah jadi orang tua dan bahkan masih punya orang tua di rumah, bahkan dia menjaga orang tuanya, ini kesempatan bagus untuk mengajarkan anak betapa pentingnya, betapa luar biasanya wajib berbakti kepada orang tua, bahkan indal kibar, ketika orang tua itu sudah usia senja, kalau bahasanya Pak ya, sudah mulai pikun, bahkan sudah mulai buang air kemana-mana. Nah itu memang ujian terberat, ya, ujian terberat luar biasa. Nah, makanya ketika kita bisa bakti ketika dalam usia seperti itu, itu nanti luar biasa. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, apakah nanti di akhir usia kita mungkin Allah takdirkan kita menjadi tua, kita nggak tahu apakah kita bisa sehat seperti ini, tidak menyusahkan anak kita atau tidak, ya. Karena kalau kata pepatah, satu orang tua bisa menjaga 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga satu orang tua. Harusnya kan kalau bisa 10 anak berebut untuk menjaga orang tuanya, bukan sebaliknya, malah dorong-dorongan. Abang lah, kakak lah yang jaga, kamu lah yang jaga, kamu belum pernah, dorong-dorong. Akhirnya orang tua tadi dioper sana, oper sini, oper sana, oper sini. Padahal kemarin viral di mana itu? Ada yang adik-beradik sampai memperkarakan ke pengadilan untuk memperebutkan hak mengasuh, hak menjaga orang tuanya. Jadi ada abang beradik berantem. Berantemnya bukan karena nggak mau merawat ibunya yang sudah tua, tapi berantemnya malah karena ingin berebut. Abangnya mau abang yang jaga, adiknya nggak mau dia yang jaga. Akhirnya nggak ada yang mau ngalah, selesaikan lewat pengadilan. Itu sampai seperti itu, Pak. Kalau hari ini, waduh, malah dorong-dorongan, ya, malah ganti-gantian lah, kamu lah. Abang udah capek, kamu merasakan juga, biar ikut merasakan gimana jaga mama, jaga bapak. Nauzubillah. Nah makanya ini penting untuk kita sampaikan supaya apa? Flashback. Kalau kita masih punya orang tua, maka baktilah sama orang tua kita, karena itu nanti gambaran yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Pengantar, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya bakti sama orang tua, diantaranya surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Waqfid lahumu janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu artinya Bapak dan Ibu, nampak ya? Dan Rabbmu telah memberitakan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Nanti juga surah Al-Ankabut ayat 8 dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Ya. Dan ada surah lain lagi yang intinya, ya, namun yang paling sering disampaikan adalah surah Al-Isra ayat 23, Bapak dan Ibu. Karena di sini Allah menyandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan kedudukan bakti sama orang tua nggak main-main, ya, nggak main-main, wajib luar. Nah makanya
Nanti ada hadis-hadis yang mendukung banyak sekali tentang perintah bakti sama orang tua. Di antaranya apa? Ridho Rabbi fi ridhol walid wa suktur Rabbi fi suktil walid. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua atau ridhonya ayah. Walid sini artinya ayah. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua atau murkanya ayah. Maka nanti di surah Luqman ayat 14 sampai 15 itu kita diperintahkan untuk tetap bakti kepada orang tua kita meskipun kedua orang tua kita kafir sekalipun. Ya, kafir atau musyrik sekalipun tetap diperintahkan oleh Allah untuk bakti keduanya. Berbuat baik kepada keduanya. Tidak kemudian menelantarkannya, Ustaz orang tua saya kafir, saya boikot. Neraka Pak. Neraka Bu, nggak boleh. Nah, cuma nanti ada kaedah-kaedah yang harus dipahami. Ya, bagaimana nanti kalau orang tua menyuruh kepada kekafiran, menyuruh kepada kemaksiatan, tentu tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita patuhi. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya menyuruhmu, memaksamu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah sambung lagi ayatnya, Allah katakan lagi, namun tetaplah pergauli keduanya dengan baik. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, bahkan meskipun orang tua kita maaf cakap misalnya kafir sekalipun, tidak ada hak kita untuk berlaku kasar, mengucapkan kata-kata yang kasar, membentaknya. Meskipun orang tua kita menyuruh kita kepada kekafiran, apalagi kalau orang tua kita nggak sampai pada derajat itu, ya. Maka tadi mengatakan kalau orang Arab bahasanya bahasa Arabnya. Tapi kalau kita apa? Nah itu termasuk lah Pak. Ucok gitu kan, beli dulu bawang. Si Ucok lagi baik, lagi main guli. Mama ini pun nggak tengok orang lagi main guli. Itu termasuk durhaka. Banting pintu, hentakan kaki, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Nah, makanya bakti sama orang tua adalah wajib. Nanti kita akan jelaskan. Rasulullah SAW bersabda yang ketiga. Nah ini hadis yang tadi saya sampaikan. Afu an nisaikum an nisainas ta'ifan nisaukum. Ya. Wa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jagalah diri-diri kalian dari wanita-wanita orang lain. Artinya jangan suka mempermainkan wanita-wanita lain, playboy. Ini maksudnya apa nih Bapak Ibu? Playboy. Ini kalau kita punya anak laki-laki, hati-hati dijaga. Jangan sampai nanti anak-anak kita jadi playboy. Setia. Setiap tikungan ada. Itu kapan dulu lah itu. Saya masih lajang dulu gitu Pak. Itu setia. Kira setia apa ya? Setiap tikungan ada ceweknya, ada pacarnya. Luar biasa. Nah Rasulullah katakan dalam riwayat Hakim, jikalau ada seorang laki-laki yang suka mempermainkan, suka mempermalukan, tidak menjaga harga diri wanita lain, maka nanti kalau dia punya saudara perempuan atau bahkan ibunya, siapapun yang memiliki saudara hubungan darah dengan dia, juga tidak akan dijaga kehormatannya oleh orang lain. Kalau dia suka mempermainkan wanita, maka nanti adik perempuannya, kakak perempuan juga dipermainkan oleh orang lain. Masya Allah. Begitu juga wabirru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian. Tabirru abna'akum, tabirrukum abna'akum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini menunjukkan anak itu akan mencontoh. Ya, anak itu akan mencontoh. Misal salah satu bentuk kedurhakaan itu kan seorang anak, ya kan, seorang ibu makan dengan anaknya, makan dengan ibunya sekali. Jadi nenek, mama dan anaknya, cucunya. Ketika jam makan,
Mamanya karena sudah tua, sudah pikun, sudah megang piring nggak bisa, akhirnya dikasih piring plastik dan duduknya di sudut, nggak sama dengan di meja makan keluarganya. Kasih sendok sendiri, sendok plastik, piring plastik, kemudian duduknya di bawah. Mereka duduk di atas makan. Kemudian anaknya, Pak, anak perempuannya, anaknya cucunya tadi, besok-besoknya juga buat hal yang sama, disiapkannya piring, disiapkannya sendok plastik, disediakannya. Ditanya mamanya, ini itu apa? Nanti untuk mama kalau mama sudah tua. Artinya apa? Dia melihat ibunya memperlakukan neneknya seperti itu. Maka dia menganggap itulah yang harus dilakukan nanti kalau mamaku sudah tua. Kan ada videonya seperti itu saya lihat. Akhirnya sadar ibunya dan dia tidak lagi memperlakukan ibunya, neneknya ya, seperti itu. Nah, jadi anak itu akan mencontoh, akan menilai. Apalagi kalau anak kita sudah besar, sudah berpikir. Kalau masih kecil saja dia akan mencontoh. Kalau sudah besar, anak itu sudah besar, sudah balik, sudah dewasa, tidak berbakti sama ibunya, bapaknya tidak berbakti sama ibunya, maka tentu dia akan menganggap itulah hal yang benar. Karena pernah terjadi pada masa Umar, seorang anak menyeret bapaknya. Ternyata apa yang terjadi? Dulu ternyata bapaknya juga menyeret kakeknya. Diseret gitu dari misalnya dari ujung gapen sampai kemari diseret. Anaknya pun melakukan yang sama ketika bapaknya sudah besar, sudah tua, dia lakukan juga. Sampai kata bapaknya, cukup, stop sampai sini. Karena dulu aku juga menyeret kakekmu sampai sini. Itu sampai seperti itu. Masya Allah. Makanya jangan sampai orang tua ditelantarkan, ya, seperti itu. Nah, dalam bakti sama orang tua ini ada beberapa pilar, ya. Secara umum ada dua sub ya, dua sub judul. Sub yang pertama ini nanti pilar-pilar berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Nah, ini ketika orang tua masih hidup. Nanti sub yang kedua berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal. Salah satunya sudah meninggal atau kedua-duanya meninggal. Jadi ini yang pertama kita masuk dulu kalau orang tuanya masih hidup. Ada beberapa pilar yang harus difahami. Ini ada 13 pilar. Tapi mungkin nanti nggak sampai selesai nih karena waktunya nggak cukup. Nanti kita lihat sampai mana selesai bisa disampaikan pilar-pilarnya. Ya. Nah, sub yang pertama berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Pilar yang pertama adalah kita pahami dulu pahala atau keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, baik nanti didapatkan di dunia maupun di akhirat. Jadi hadis yang sudah sangat kita hafal ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah yang paling berhak? Man ahakun nas, man abarun nas, ya, bihaqi. Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Kata Rasulullah, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ibumu. Summaman, siapa lagi? Ibumu. 3 kali ibunya baru disebut summa abu, kecuali bapak. Kemudian bapak. Nah, di hadis yang lain, ya, Rasulullah juga mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sih kedudukan orang tua bagi anak? Maka Rasulullah mengatakan, humma jannatuka wa naru. Mereka berdua bisa jadi adalah surgamu atau juga bisa jadi neraka. Makanya orang tua itu kan bisa jadi surga, bisa jadi juga menjadi neraka kita. Apakah dengan adanya orang tua bisa menyebabkan seorang anak masuk surga? Sebaliknya, ketika anak menelantarkan durhaka kepada dua orang tuanya, maka akan menyebabkan dia masuk neraka. Meskipun banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya, nggak ada gunanya. Ada hadis. Saya mengatakan siapa yang menegakkan sholat, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, maka dia akan masuk surga kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya.
Artinya apa? Kalau durhaka sama kedua orang tua, maka tadi sholat, zakat, puasa, syahadat tadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, maka pengaruh birrul walidain di dunia, ya, kemudian juga di akhirat. Kalau di dunia itu Rasulullah SAW bersabda, ini ada sebuah hadis, man sarrahu ayyamuddalahu fi atharihi fi umrihi wa izdadalahu fi rizkihi, ya, falyabir walidayhi wal yasir rahimah. Nah, ternyata mungkin hadis ini hampir mirip dengan hadis tentang keutamaan silaturahmi, yang di situ keutamaannya silaturahmi itu apa? Memanjangkan rezeki, memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Nah, ternyata ada hadis yang senada, hadis riwayat Ahmad yang semisal, mirip. Ternyata Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umur dan tambahkan juga rezekinya, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Ini berarti keutamaan yang didapatkan di dunia. Maka kalau ada penjelasan begini, kalau engkau menjadikan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi rezekinya raja. Artinya apa? Tidak pelit kepada orang tua, maka Allah akan menjadikan rezekimu rezeki seorang raja. Ya, raja gimana rezekinya? Banyak hartanya kan gitu. Ya, banyak hartanya. Sehingga dapat kita ambil. Seorang anak ketika dia pelit kepada kedua orang tuanya, maka rezekinya akan sempit. Sebaliknya ketika dia tidak pelit kepada kedua orang tuanya, maka rezekinya akan luas dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian nanti ada keutamaan atau pengaruh daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di akhirat. Itu yang pertama adalah dihapuskan dosa-dosa bagi yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada hadis riwayat dari Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, celaka, saya sudah melakukan dosa besar. Bagaimana saya harus menebusnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau memiliki ibu? Masih memiliki ibu?" Dia katakan, "Tidak." Bibi artinya adik daripada ibunya atau kakak dari ibunya masih ada. Kata Rasulullah, "Maka berbaktilah kepadanya, ya. Mudah-mudahan dosamu diampunkan." Artinya apa ya? Kalau melakukan dosa besar itu jelas harus taubat, kan gitu. Tapi untuk menutupi dosa itu, kafaratnya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang Allah janjikan, Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua adalah masuk dalam surga. Nah, ini tadi Rasulullah mengatakan rogima anfuh. Rasulullah mengatakan 3 kali, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Man adraka walidayhi aw abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Celaka, celaka, celaka. Malang, malang, malang. Bagi siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, senja usianya, atau salah satu dari keduanya, satu atau kedua-duanya, namun hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kalau katakan celaka. Nah, makanya justru ketika orang tua itu sudah tadi kibar, Pak, indal kibar, ketika sudah mulai pikun, sudah mulai kemana-mana harus dibantu, ya, kemana-mana harus dibopong, bahkan mungkin maaf cakap buang air itu sudah di tempat bercecer-cecer. Di saat itulah Allah menyiapkan pahala yang besar. Tapi justru di saat itu anak mulai males. Ya. Makanya tadi mungkin ketika ketika masih bayi kita buang air sembarangan segala macam, orang tua nggak pernah ngeluh kan gitu. Tapi ketika orang tua sudah besar melakukan hal yang sama, kita mengeluh. Ya, kita mengeluh. Makanya bagi yang punya orang tua, yang apalagi yang sudah tadi pikun, sudah nggak bisa berjalan sendiri, harus dipopong, harus disuapin, apalagi sudah
sudah parah sakitnya, maka itu kesempatan yang bagus untuk dijadikan salah satu penyebab masuk ke dalam jannah, ya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pilar yang pertama.